1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu, Pak. Dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ngeri-ngeri sedap bos ya soal masalah pagar laut misterius ini. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ada salah satu warga yang menceritakan bahwa KTP-nya ya di desa Kohot itu dicatut dalam sertifikat pagar laut. Ini jangan hanya dibatalkan, ini harus benar-benar ditindak di situ. Masa iya begitu ada seorang nelayan yang kemudian punya anak, lalu kemudian dicatut anaknya sebagai pewaris dari tanah itu, lalu kemudian seolah-olah ya nama-nama itu begitu kan ya dianggap meninggal dan bahkan dianggap sebagai ahli waris dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ini ada pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya, bahwa kalau ini benar-benar terjadi, wah ngeri sedap ya dari para nelayan di situ begitu. Dia menceritakan bahwa pencatutan penerbitan SHGB atas nama anak dari Nasaruddin yang dianggap sudah meninggal dunia. Ini kan keterlaluan dianggap sebagai ahli warisnya karena ini masih punya bapak kabarnya ya. Dugaan pencatutan nama oleh oknum pengurus desa Kohot dan petugas pertanahan ya di Kabupaten Tangerang tersebut. Nah, ini tolonglah benar-benar diadili betul begitu. Jangan hanya ditindak dan sebagainya begitu. Dalam artian bahwa ya ini sudah ada kebohongan besar, ada pemalsuan secara besar. Jadi siapa yang bermain di situ? Nah, ini yang harus kita buktikan bersama begitu kan. Jadi agak lucu negara kita ini ya. Kalau ini tidak diberantas, wah, mana mungkin bisa di situ. Mana mungkin. Jadi seluas yang kemudian kita lihat hari ini begitu kan ya, bahwa nampaknya begitu di negara kita seolah-olah ada negara lagi begitu ya. Ada negara dalam negara. Kalau ada segelintir orang yang menguasai, tapi kekayaan alam kita sudah dicaplok sana sini atas nama ini, atas nama itu begitu kan. Sehingga orang-orang sekarang ini pribumi aslinya bisa begitu kan. Sewaktu-waktu bisa saja diusir. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Semuanya atas nama itu dan sebagainya. Jadi saya rasa perkembangan politik ini harus benar-benar ditindak. Nih, pencatutan penerbitan SHGB atas nama anak dari Nasaruddin yang dianggap sudah meninggal dunia. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini sudah banyak bukti ketara kenapa KPK dan Kejaksaan masih diam aja. Tapi yang paling aneh itu KPK kok seolah-olah pura-pura nggak tahu masalah soal ini. Ini ngeri bos. Ini ngeri sedap begitu kan ya. Setidaknya ini harus diungkap. Sudah berapa bulan ini ya. Ngeri sedap. Rakyat dijadikan sebagai kambing hitam di situ. Ngeri kan? Ngeri bos. Coba kita baca komentar dari netizen ini. Tolong Pak Mahfud MD jangan kasih tahu penegak hukum kita kalau ini ada unsur pidananya. Tipu menipu, pemalsuan dokumen dan korupsi yang selama ini terkesan aman saatnya harus diungkap dan tuntas. Masa kebohongan mau terus dipelihara seperti itu? Saya kira hari ini memang Prabowo sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas masalah ini. Tapi yang di bawah itu nampaknya mulai sudah tersandra begitu kan. Jangan-jangan yang diperintah oleh Prabowo, jangan-jangan dia tersandra. Sehingga agak lambat ini ya.
Ini agak lambat di pemerintahan Prabowo ini begitu. Kabarnya cepat, ya, kabarnya demi pelayanan masyarakat, demi rakyat. Kalau sudah ada pencatutan nama seperti itu yang kemudian jadikan korban, maka kemudian jalan satu-satunya Prabowo harus benar-benar menindak begitu kan siapapun orangnya. Tinggal perintahkan kejaksaan, tinggal perintahkan KPK usut tuntas mereka. Jangan-jangan ya notarisnya, BPN-nya, lurahnya, kadesnya jangan-jangan bermain. Jadi kita lihat saja begitu kan ya. Saya kira dapat surat dari mana kalau tidak dari bawah dulu? Tidak mungkin dari orang atas begitu ya. Yang mengkonsep itu mungkin orang atas dan sebagainya. Ini yang harus kita telusuri begitu ya. Sampai-sampai masyarakat sudah tahu begitu kan. Kabarnya ada salah satu pembicaraan yang cukup menarik begitu kan ya ini. Bahkan ini Kades Kohot menyogok rakyat 15 juta per kakak agar tutup mulut masalah pagar laut. Benar nggak? Ini pertanyaan ya. Benar nggak seperti itu? Dugaannya benar nggak? Kita tunggu saja karena ini masih belum diperiksa begitu kan ya. Apakah benar dugaan-dugaan seperti itu begitu kan ya? Ketika ada narasi-narasi dari masyarakat bahwa ada dugaan suap ya, sogok dan sebagainya, mungkin ya dugaannya memang ada, tapi kita lihat saja apakah 15 juta apa berapa juta. Ngeri-ngeri sedap bos. Makanya yang kemudian kita periksa itu adalah kepala desanya atau lurahnya begitu kan ya, atau siapanya begitu kan. Itu harus benar-benar diperiksa begitu ya, biar usut tuntas. Ya, biar usut tuntas, biar tidak lagi negara kita dijual begitu kan. Ya, demi ambisi ya kekuasaan, demi ambisi rakus mereka begitu kan. Demi uang dan jabatan. Jangan sampai ini dijual. Ngeri bos, ya ngeri. Ini komentar-komentar dalam netizen begitu kan ya. Makanya pencatutan penerbitan SHGB itu atas nama dari anak Narazudin ini kan ini sudah ada pemalsuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa lembaga-lembaga tertinggi dan pihak-pihak terkait, penegak-penegak hukum di situ nampaknya diam, bos? Ya, nampaknya diam. Kemana actionnya? Kenapa hanya Menteri ATR-nya Nusron Wahid yang bisa bekerja dan turun ke bawah? Kenapa hanya satu menteri? Ditambah lagi dengan DPR Ibu Titi Soeharto yang kemudian turun ke bawah juga. Yang lain seperti Menteri KKP begitu, seolah-olah masih alibi sana sini. Ini kan ngeri. Ya, ini ngeri bos. Ini ngeri. AHY masih yang menyibukkan diri sendirinya bagaimana soal-soal SHGB. Kenapa tidak ada tindakan di situ? Jadi artinya apa? Artinya ayolah. Kalau di Kementerian Prabowo ini dianggap pelayanannya terbaik, presiden terbaik, presiden tegas, ayo usut di situ begitu kan. Jangan-jangan saya masih pesimis. Ini jangan-jangan saya pribadi menganalisa di kepemimpinan Prabowo hanya menindak mencabut ya SHGB-nya, mencabut ya pagar laut di situ begitu kan ya, hanya mencabut itu. Saya kira orang-orang yang mau ditindak, saya kira orang-orang yang nol ya. Ini negara hukum ya. Bahkan hukumnya bisa saja ini dibeli. Ya mana mungkin tidak beranilah ya. Tidak beranilah menindak itu begitu. Tidak berani. Ya masyarakat ya ditantang begitu kan ya. Masyarakat menantang Presiden Prabowo begitu kan, apakah mau ditindak nantinya ya? Apakah ada di situ? Paling lama nanti 1 tahun 2 tahun ini dia pada akhirnya hilang, ditelan bumi di situ. Jadi saya kira inilah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terlalu disandra bagi orang-orang yang punya kepentingan dan ambisius besar ya. Coba kita baca ini beritanya. Waduh, KTP warga desa Kohot dicatut dalam sertifikat pagar laut. Jangan dibatalkan aja, ditindak dong. Ya, kalau ditindak mungkin sudah. Ya, tapi untuk dijadikan tersangka orang-orang mereka siapa? Warga desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang melanjutkan. Khairuddin menceritakan sejumlah warga dicatut dalam sertifikat pagar laut. Warga sebetulnya telah melaporkan soal sertifikat hak guna bangun SHGB dan sertifikat milik SHM dan area pagar laut ke Kementerian ATR. Bahkan ya, Khairuddin mencerita saat itu sejumlah warga desa dan kuasa hukum sempat melakukan audiensi. Ini sudah sebenarnya. Sertifikat itu atas nama Nasrullah ya.
Nasrullah itu masih mempunyai seorang ayah, tetapi di sertifikat dikatakan bahwa beliau itu sudah meninggal dan ahli warisnya sertifikatnya ada di kami. Bukti-buktinya sudah ada di kami, sudah dilaporkan juga. ini mau apa ya? Ini ahli warisnya ya. Ya semuanya mungkin tergantung dari ahli warisnya. Mungkin itulah konsepnya ya. Terkait aja 50 SAGB dan SM yang digagalkan Menteri ATR, ya, dia pun meminta pemerintah jangan hanya membatalkan SAGB dan SM, namun juga menindak pihak-pihak itu. Makanya yang saya katakan tadi, mungkin seorang Presiden Prabowo tidak berani menindak orang-orang itu, begitu kan. Sebenarnya gampang untuk mengusut ini, ya. Bukti sudah kuat, kepemilikan SAGB sudah kuat, kepemilikan tanah sudah kuat, semuanya serba kuat. Tinggal actionnya saja, berani nggak? Tidak berani dong ya, tidak berani lah. Ini negara apa coba ya? Kalau sudah seperti ini, ayolah berani ya menindak ini semuanya orang-orang yang kemudian ada di situ. Jangan takut. Menteri-menteri itu pun jangan takut, begitu kan. Ini bersama dengan rakyat nantinya. Jadi saya kira menganalisis sudah ada tersandra ya bagi orang-orang yang punya ya lobby-lobby politik lah ya, tersandra di situ, begitu kan. Jangan-jangan yang diperintah oleh Prabowo sana sini, begitu kan ya, kemudian takut untuk mengungkap tabir ini, mungkin bisa saja begitu akan kena kepada dirinya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.